Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman FLP Hadramaut? Perkenalkan, nama saya Dimas Abdirama. Saat ini saya berdomisili di Berlin. Dan kali ini saya akan sedikit berbagi cerita dan pengalaman mengenai FLP Jerman untuk teman-teman FLP Hadramaut. Saya sempat dihubungi oleh Mas Arul yang meminta saya untuk bercerita sedikit, berbagi semangat dan juga berbagi pengalaman kepada rekan-rekan FLP Hadramaut mengenai sepak terjang dari FLP Jerman. Sebelum saya memulai untuk membahas lebih lanjut tentang FLP Jerman, mungkin saya akan memberikan sedikit sejarah tentang bagaimana terbentuknya atau bagaimana munculnya organisasi FLP Jerman itu sendiri. Berawal dari ketertarikan beberapa mahasiswa dan juga mukimin yang berada di Jerman akan karya sastra, khususnya karya sastra Islami. Akhirnya kami waktu itu sepakat untuk membuka sebuah wadah online di mana masing-masing dari kita dapat berdiskusi tentang sastra, dapat saling bertanya atau dapat saling berbagi informasi mengenai sastra Islami, atau juga dapat mengirimkan karya-karya sastra Islami. Dan wadah itu akhirnya kita buat melalui media mailing list di Yahoo Groups. Di situ kami membuat Yahoo Groups FLP Jerman dan alhamdulillah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari berbagai macam kalangan, baik dari kalangan mahasiswa, kalangan pekerja maupun juga kalangan muslimin mukimin yang ada di Jerman ini. Dan dalam wadah mailing list tersebut kita berlomba-lomba untuk membuahkan karya sastra Islami yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Dan kejadian itu dimulai pada awal tahun 2008, tepatnya di bulan Januari ketika pertama kali kita membuat milis FLP Jerman. Dan alhamdulillah beberapa bulan berselang, keinginan kita untuk mengukuhkan mailing list Yahoo Groups FLP Jerman tersebut menjadi sebuah organisasi resmi FLP Jerman berbuah hasil. Karena pada bulan Agustus 2008 di Jerman kedatangan seorang sastrawan terkenal, yaitu Habibur Rahman El-Shirazi, yang pasti kita semua sudah tahu tentang sepak terjang beliau di dunia sastra, khususnya di sastra Islami. Beliau datang ke Jerman dan beliau kami minta untuk memberikan seminar kepenulisan dengan tajuk dengan menulis Aku Berdakwah, yang kali itu diselenggarakan di Masjid Al-Falah IWKZFV yang berada di Berlin. Dan pada kesempatan itu juga Mas Habibur Rahman El-Shirazi yang pada waktu itu adalah staf kaderisasi dari FLP Pusat mengukuhkan organisasi FLP Jerman yang sudah beranggotakan beberapa orang. Perjalanan dari FLP Jerman sendiri itu pun juga banyak batu-batu kerikil, banyak hambatan dan banyak rintangan. Sebagian besar masalah yang muncul adalah karena masalah waktu dan sumber daya yang ada. Sebagian besar yang ada di sini adalah mahasiswa yang sedang menempuh studi dan karena masalah studi itu juga akhirnya tidak memiliki banyak waktu untuk dapat menghidupkan secara total FLP Jerman. Dari kepengurusan yang ada, kita berhasil menyelenggarakan beberapa seminar seperti seminar kepenulisan atau juga lomba-lomba kecil-kecilan yang insya Allah mungkin cukup berperan sebagai batu loncatan dari kegiatan FLP Jerman itu sendiri. Dan selang waktu berjalan, pada tahun berikutnya, FLP Jerman juga kedatangan tamu spesial, yaitu Mbak Asma Nadia, yang kali itu akhirnya mengukuhkan kepengurusan FLP Jerman yang selanjutnya. Dan ketika itu, kegiatan juga tidak terlalu banyak. Kegiatan FLP Jerman yang paling terlihat adalah seminar kepenulisan, yang waktu itu juga diisi langsung oleh Mbak Asma Nadia. Selain juga beberapa karya-karya yang kita kumpulkan, namun belum sempat kita publikasikan menjadi sebuah karya sastra dalam bentuk buku. Pada beberapa tahun sebelumnya, akhirnya FLP Jerman sepakat untuk membuat sebuah platform yang lebih luas daripada media mailing list, yaitu dengan membuat website sendiri. Dan website tersebut kita namakan website FLP Jerman yang dapat dilihat di laman www.flp-jerman.org. Di situ adalah tempat para anggota FLP Jerman untuk memuat atau untuk menampilkan karya-karyanya. Dan FLP Jerman sendiri itu pun juga dibagi melalui beberapa genre seperti puisi atau karya lepas atau prosa atau cerpen. Dan masing-masing anggota FLP Jerman juga memiliki kecenderungannya sendiri. Ada yang senang membuat esai,
ada juga yang senang membuat sebuah reportase, ada yang senang membuat tulisan-tulisan seperti how to, ada juga yang suka membuat cerpen atau puisi. Oleh karena itu yang penting sekarang adalah bagaimana FLP Jerman dapat menghimpun keinginan dari para anggotanya atau keinginan dari masyarakat atas karya sastra Islami, di mana mereka juga ingin berkontribusi dengan berperan aktif membuat karya sastra Islami tersebut. FLP Jerman sendiri adalah bayi yang baru saja lahir dan butuh masih banyak bimbingan. Oleh karena itu senang sekali apabila FLP Jerman juga mendapatkan info atau masukan-masukan, saran-saran dari FLP-FLP yang lain yang ada di seluruh dunia, termasuk juga dari teman-teman FLP Hadramaut. Mungkin hanya segitu dulu yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita dapat bertemu kembali, tatap muka langsung, dan juga dapat menjalin kerjasama antara FLP Jerman dengan FLP Hadramaut. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.